Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, Shalom. Jumpa kembali bersama dengan kami dalam program Gembala Menyapa dari Gereja Kristen Jawa Kota Gede, Yogyakarta. Adapun bacaan kita pada hari ini diambilkan dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-9 dengan judul Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bacaan Matius pasal 5 ayat 9, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada ajaran atau wewarah para leluhur di masyarakat Jawa bahwa hidup dalam ketenteraman dan kedamaian itu merupakan hal yang penting dan perlu diupayakan. Hal ini tercermin dalam ungkapan yang demikian. Sing penting golek-o katentreman. Yang penting carilah ketentraman atau kedamaian. Atau dalam ungkapan yang lain yang demikian. Ojo lali golek katentreman. Jangan lupa mencari ketentraman atau kedamaian. Wewarah atau ajaran tersebut menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Jawa, sejak lama ketentraman dan kedamaian hidup itu sudah didambakan dan diinginkan. Kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, kehidupan bersama di dunia ini hendaknya dijauhkan dari pertentangan, percekcokan, permusuhan, peperangan, dan kericuhan. Dalam kehidupan bersama, orang harus mengupayakan terciptanya ketenangan, kerukunan, saling menghargai dan menghormati, sikap rendah hati, tidak mencari-cari perkara dan masalah. Hal itu harus terjadi di dalam kehidupan keluarga, di antara semua anggota keluarga, di tempat kerja, di masyarakat, di lingkup kehidupan beragama, dan sebagainya. Semua itu harus dilakukan dengan dasar kasih, yang dalam masyarakat Jawa diajarkan dengan kata-kata atau ungkapan yang demikian. Tresno asio mering pepodo. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kitab Matius pasal 5 ayat 9 bagian A, disabdakan ajaran Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang membawa damai. Dengan kata membawa, dimaksudkan agar para muridnya berusaha agar damai itu terjadi atau terwujud dan dapat dirasakan dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, Tuhan Yesus menghendaki agar umatnya, para muridnya menjadi kreator, menjadi pemrakarsa, menjadi pionir, atau menjadi pelopor untuk terwujudnya damai tersebut. Jangan sampai menjadi sosok atau pribadi yang pasif dan bersikap menunggu untuk terwujudnya damai tersebut. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Kitab Suci mengajarkan bahwa Tuhan Allah itu sumber damai. Hal itu seperti tertulis dalam antara lain kitab Imamat pasal 26 ayat yang ke-6, atau kitab Bilangan pasal 6 ayat yang ke-26, atau kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Kitab Suci mengajarkan bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat adalah sosok yang tidak dapat dipisahkan dari kata damai tersebut. Bahkan ia disebut sebagai Raja Damai, seperti yang tertulis antara lain dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, atau kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, atau kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27.
atau kitab Kolose pasal 3 ayat 15. Oleh karena itulah, maka para murid dan umatnya diperintahkan untuk membawa damai, dalam arti untuk mewujudkan dan menciptakan terjadinya damai tersebut. Dan akhirnya, kalau diajarkan bahwa orang yang membawa damai itu berbahagia, karena mereka itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Maksudnya tidak lain yaitu bahwa mereka itu bahagia karena akan menjadi pewaris Bapa surgawi, akan memperoleh keselamatan kekal bersama Bapa di surga untuk selamanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah panggilan untuk menjadi pembawa damai yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus tersebut kita pedomani dan kita wujudkan dengan sungguh-sungguh. Kita yang mempunyai Tuhan Allah yang adalah sumber damai, dan kita telah menerima pendamaian dengannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita harus membawa damai tersebut sehingga damai Tuhan benar-benar mewarnai kehidupan bersama di dunia ini. Tuhan beserta dan memberkati kita sejemaat. Amin.